Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam topik kajian debt reporting atau pelaporan mendalam. Kali ini kita akan membahas tentang dua bentuk debt reporting. Ada dua bentuk di dalam debt reporting supaya kita memudahkan dan tidak bingung tentang debt reporting yang kita buat. Yang pertama ada debt reporting yang kita kategorikan debt reporting ke dalam. Yang kedua debt reporting yang kita kategorikan debt reporting ke luar. Debt reporting ke dalam adalah bentuk pengembangan sebuah fakta atau peristiwa yang didasarkan kepada data-data yang ada di dalam satu peristiwa itu terjadi, tetapi bentuk dari ke dalam ini kita tuntaskan dari A sampai Z, di mana peristiwa itu muncul. Contoh sederhana misalnya kalau terjadi perampokan di bank X misalnya pada hari kemarin, maka debt reporting bisa dikembangkan dari A sampai Z peristiwa tentang kejahatan perampokan perbankan di bank tersebut. Nah, kita tidak melakukan pengembangan wilayah dengan peristiwa atas peristiwa itu, misalnya peristiwa terjadi di kota B kemudian kita kembangkan ke C, tidak. Jadi bentuk debt reporting ke dalam itu hanya menuntas habiskan semua peristiwa, semua masalah yang ada di dalam peristiwa tersebut, di dalam satu peristiwa tentunya. Jadi kalau misalnya tentang kasus pembebasan para napi di Indonesia misalnya, maka bentuk ke dalamnya pelaporan yang dilakukan dalam debt reporting ke dalam itu kita angkat tentang pertimbangan apa pemerintah membebaskan narapidana yang ada di Indonesia, misalnya karena faktor pertimbangan COVID-19 sehingga napi diberikan kebebasan, sampai kita mempelajari tentang kategori apa saja sehingga seorang napi atau napi-napi itu bisa dibebaskan, apakah semua napi atau napi-napi tertentu. Nah, kemudian kita juga membahas tentang kemungkinan fenomena pembebasan napi itu terhadap implikasi sosialnya. Kita akan memprediksi tentang kemungkinan apa yang terjadi ketika mereka dibebaskan. Secara sosiologis akan semacam muncul gap dengan masyarakat atau ada semacam persoalan-persoalan kriminalitas yang baru atau tidak. Nah, itu dikaji di dalam bentuk debt reporting ke dalam ketika debt reporting itu peristiwanya terjadi di Indonesia. Nah, kemudian dari sisi lain kita juga mempertimbangkan kalaupun nanti peristiwa kriminalitas itu akan melonjak karena napi dibebaskan, kira-kira solusinya apa yang harus kita lakukan, yang harus pemerintah lakukan, yang harus masyarakat giatkan agar kriminalitas itu tidak meninggi. Sebab nanti ada keterpaduan prediksi tentang kemungkinan melonjaknya tingkat kriminalitas menyusul pembebasan para napi. Yang kedua, nanti akan kita lihat tentang implikasi dari keadaan ekonomi para napi di tengah kondisi pandemi virus corona, sehingga mereka yang awalnya mungkin akan sadar tetapi karena ekonomi yang mepet akhirnya kembali melakukan kejahatan misalnya. Nah, maka fakta-fakta itu yang kemudian kita lihat nanti di lapangan apa yang mestinya terjadi. Itu adalah bentuk debt reporting ke dalam. Jadi debt reporting ke dalam itu membahas satu peristiwa dari A sampai Z di mana peristiwa itu terjadi. Jadi kita tidak membandingkan dengan pembebasan para napi di negara-negara lain. Kita tidak membandingkan dengan perkembangan kriminalitas yang terjadi di negara-negara lain.
Jadi ketika bentuk debt reportingnya ke dalam, itu dikupas habis dari A sampai Z yang terjadi di Indonesia, misalnya tentang latar belakang mengapa napi itu dibebaskan, tentang kemungkinan fenomena yang terjadi ketika pembebasan itu dilakukan, kemudian dari sisi kriminalitas dan ekonomi juga bagaimana, apakah akan semakin pesat terjadinya kriminalitas atau tidak. Kita mencoba memprediksi kemungkinan terjadinya. Kalau terjadi, itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu bentuk yang debt reporting ke dalam. Bagaimana kalau debt reporting bentuknya keluar? Bentuk debt reporting keluar adalah bentuk debt reporting yang kita lakukan dengan membandingkan, mengkomparasikan peristiwa yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa sejenis di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Kalau tadi kita mengangkat tentang pembebasan napi di masa pandemi COVID-19, hanya mengangkat sisi Indonesianya saja karena faktor tertentu, maka itu disebut dengan debt reporting ke dalam. Bentuk debt reporting keluar, kalau ngambil contoh yang tadi, maka peristiwa pembebasan para napi di Indonesia kemudian dikomparasikan dengan negara-negara lain yang juga melakukan pembebasan. Misalnya di negara mana saja yang melakukan pembebasan napi menyusul peristiwa pandemi COVID-19. Misalnya ada 3 negara atau bahkan 5-10 negara. Nah, maka kita komparasikan dari mengapa mereka para napi dibebaskan oleh negara-negara tersebut. Kemudian tentang apa ada penyebab, misalnya karena sudah terjangkit virus corona di lembaga pemasyarakat mereka itu, sehingga dikhawatirkan itu akan menyebar dan akan memakan korban yang jauh lebih banyak, atau ada faktor-faktor lain misalnya. Nah, kemudian di dalam debt reporting kita bisa melakukan dalam pengembangan debt reporting keluar itu mengkomparasikan data tentang berapa data napi yang dibebaskan di Indonesia, berapa napi yang dibebaskan di negara-negara lain, dengan kasus seperti apa saja, dengan tuntutan berapa tahun saja, itu dikomparasikan dengan negara-negara yang sama-sama membebaskan napi. Nah, kita mengkomparasikan datanya, kemudian kita juga melakukan komparasi tentang dugaan-dugaan yang akan terjadi atau prediksi. Di negara kita, para napi dibebaskan di tengah kondisi semacam seperti ini, itu akan menjadi lebih baik misalnya atau tidak, apakah tingkat kriminalitas itu akan semakin meninggi atau tidak, apakah mereka akan bertobat atau sebaliknya akan lebih membahayakan atau bagaimana. Itu komparasikan dengan negara-negara lain di dalam konteks kategori yang sama. Apakah napi-napi di luar negeri juga akan melakukan kejahatan yang sama, akan melakukan tingkat kriminalitas akan lebih tinggi lagi atau tidak. Sehingga nanti kita juga memprediksi kira-kira solusi yang harus diambil kalau tingkat kejahatan semakin tinggi apa. Apakah mereka harus ditangkap ulang kemudian diberikan sanksi hukum yang lebih berat misalnya, atau bagaimana. Di kita bagaimana, di negara-negara lain bagaimana. Kita juga bisa mengkomparasikan, pernahkah di puluhan tahun yang lalu atau di abad yang lalu pembebasan napi karena faktor wabah, dan implikasi sosiologis dan implikasi ekonominya apa yang terjadi, kemudian solusinya apa ketika implikasi ekonomi dan sosiologis misalnya itu benar-benar terjadi, solusinya seperti apa, dan negara-negara apa saja yang memang pernah melakukan itu di waktu-waktu sebelumnya. Jadi kita bisa mengkomparasikan waktu, mengkomparasikan data, solusi dan sebagainya. Di sini dua bentuk debt reporting, mau ke dalam mau keluar, itu punya nilai penting tersendiri. Dengan melakukan debt reporting ke dalam berarti kita menggali secara penuh dari A sampai Z, dari mulai penyebab sampai dengan solusi dari sebuah kejadian, dari sebuah tempat.
dari sebuah peristiwa di sebuah tempat. Debt reporting keluar itu juga memiliki nilai urgensi sendiri. Mengkomparasikan peristiwa yang sama di negara-negara yang berbeda, di waktu yang berbeda atau di wilayah berbeda, itu akan memberikan gambaran yang diharapkan akan lebih komprehensif, lengkap, sehingga kita bisa memahami tentang kira-kira mana yang lebih tepat dari sebuah peristiwa itu sebagai sebuah solusinya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.